Podcast Veteran 55 edisi kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan ASN Pemkot Semarang, Iwan Budi Paulus Prastio. 2 tahun lebih kasus ini belum terungkap. Apa yang membuat kasus ini begitu sulit diungkap oleh aparat kepolisian? Kita akan berbincang bersama kuasa hukum korban, Yunantio Adi. Mas Yunantio, kita bicara tentang kasus almarhum Iwan Budi Paulus Prastio ya, ASN Pemkot Semarang yang ditemukan meninggal, terbunuh, boleh dikatakan demikian, dengan cara yang sangat tragis di lahan kosong di kawasan Marina. Sudah hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih malah ya, kasusnya belum terungkap. Belum ada satupun pelaku, apalagi otak pelaku yang ditangkap polisi. Mungkin sebelum kita menukik lebih jauh terkait kasus ini, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa kronologi awal kasus ini sampai kemudian korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, jadi waktu itu gini ya awalnya, almarhum itu kan tidak pulang ke rumah tanggal 24 Agustus 2022, sehingga tanggal 25 itu keluarga melapor ke Polrestabes Semarang tentang kehilangan orang sebenarnya. Nah, kemudian 15 hari kemudian ada temuan kerangka manusia dan motor terbakar lah di kawasan Marina itu, di semak-semak setinggi 2 meter yang ditemukan oleh warga setempat, Pak Slamet kalau nggak salah, sama mungkin temennya juga yang sebetulnya dia bersih-bersih rumput di situ, atau mungkin ada tukang sampah juga di situ. Nah, lapor ke Polsek Semarang Barat kemudian, sehingga waktu itu kan belum tahu itu jenazah siapa, sehingga laporannya tipe A, artinya temuan polisi yang kemudian akhirnya ditangani oleh Polrestabes Semarang karena kebetulan ada laporan kehilangan orang dan ada plat nomor korban. Motor itu platnya masih ada sama name tag-nya. Cuman tubuhnya kan sudah tidak utuh. Ada dicari polisi itu bagian-bagiannya itu tidak utuh lah ya, kepalanya juga belum ditemukan sampai sekarang. Kemudian ada potongan-potongan yang tidak menyatu dengan motor itu, artinya ada kemana-mana. Nah, apakah pelaku itu setelah kejadian membakar itu, ini kan korban temukan dalam kondisi terbakar ya, artinya motornya maupun tubuhnya terbakar, tapi tulangnya itu sudah tidak menyatu. Nah, apakah kemudian tulangnya sudah tidak menyatu? Ya, jadi ada potongan tangan di sebelah sana, kaki di sebelah sana. Nah, jadi tidak menyatu dengan motor itu, gitu loh. Tapi ada kalau kaki itu misalnya dengan motornya sempat kayak nindiin gitu loh, tapi ada potongan-potongan yang tidak di satu tempat. Cuman kalau kita lihat bakarnya itu kayak terlokalisir gitu loh. Biasanya Marina itu kalau kena api sedikit kan, waktu itu kan bakar kemana-mana. Terbakar seluruhnya. Anehnya itu ada semacam diameter mungkin 2 meter kayak melingkar gitu, gosong gitu loh. Nah, kemudian dilakukan tes DNA, ambil sampel itu, temuan itu kayaknya jenazah berarti hari Rabu tanggal 8 September. Hari Rabu tuh malam Jumat gitu ya. Malam Jumat kayaknya, Kamis malam. Nah, kemudian besoknya diambil sampel, kemudian dikirim ke lapor Mabes dan oleh polisi dinyatakan itu identik dengan korban Iwan Budi itu. Nah, cuman waktu itu polisi sudah melakukan pemeriksaan, penyidikan, baru keluarga ketemu kami itu sekitar 17 Oktober, Mas. Jadi agak jauh dari pemeriksaan itu. Saksi ya? Ya, saksi itu kayaknya mulai diperiksa kalau September itu ya, mungkin tanggal 19 September itu ada beberapa keterangan saksi yang katanya sore melihat
ada 3 orang asing yang masuk di kawasan marina, tapi orang asing itu tidak seperti umumnya orang yang main ke situ, karena umumnya itu kan dekat pantai itu orang biasa kalau nggak tukang pemungut sampah ya nelayan atau pemancing lah. Nah, cuman ini ada 2 motor, yang satu berboncengan tapi wajahnya itu bukan umumnya nelayan atau pemancing, tapi bahasa saksi yang ketika diminta keterangan tuh ini orangnya kopen lah gitu loh. Kopen tuh ya terawat priai atau apalah, tapi kok masuk ke situ ada yang berkacamata, ada yang tinggi tegap, gitulah. Di antara 3 orang itu kemudian saat itu siang atau malam? Sore. Cuma belakangan kami interview untuk coba, kami sendiri waktu itu melakukan interview saksi yang katanya melihat itu berulang-ulang. Ada memang hal-hal yang sebelumnya tidak diterangkan ke penyidik, tapi akhirnya dia mengaku kalau malamnya dia sebetulnya melihat lagi orang asing di situ. Orang asing, tapi ada malam sebelum hari setelah tahun tidak pulang itu. Oh, malam Pak. Tanggal 24 malam, 24 Agustus malam 2022 itu ada seseorang yang sebetulnya dia mengenal tapi menegur dia, saksi ini ya, menegur si saksi ini, saksi yang sorenya melihat 3 orang asing bercakap-cakap dengan orang lain, mungkin jaraknya ya mungkin agak tidak terlalu dekat sih, tapi juga tidak terlalu jauh, beberapa puluh meter lah mungkin. Tapi terus malamnya itu dia melihat lagi Mas melintas itu, si saksi itu menegur dia, terus ada mobil hitam di situ, tapi agak jauh memang ada api sih, api gitu loh. Nah, ya nggak ngelegewo kalau kemudian ada ditemukan jenazah itu gitu. Nah, di situ cuman si saksi itu saya interview terus, dia sebetulnya mengenal orang ini, cuman menghilang. Saksi ini menghilang. Waktu itu dia mengaku, dari saya juga interview beberapa nelayan di situ, orang-orang ini memang jadi sekitar 1-2 bulan sebelumnya itu ada 3 orang asing lah yang mengaku asal Lampung di situ cari 3 orang sebelum kejadian nelayan, itu. Ya. Kejadian, terus pas hari Pak Iwan tidak pulang tanggal 24 malamnya itu salah satu dari 3 orang asing itu dilihat saksi ini. Gitu loh. Dan memang ada titik api itu ada di sampah sama ya dia ndak ngelegewo itu titik apinya sebelah mana, karena dari cara pandang dia agak jauh ya. Cuman memang ada api menyala lah. Tapi sama sekali nggak, dia mengaku nggak ngelegewo kalau kemudian ada jenazah di situ sampai dibakar. Apakah orang ini mengetahui yang orang Lampung ini apakah bagian dari pelaku atau mengetahui, atau dia disuruh berjaga di situ, belum bisa disimpulkan gitu. Cuman belakangan ada penyidikan polisi itu sempat waktu itu mengarah ke 2 anggota gitu loh. Nah, mengarah ke 2 anggota yang militer, katanya dilihat ya anggota militer. Waktu itu sampai kemudian kan putri korban bersurat ke presiden, termasuk menyinggung ada informasi anggota militer, karena ini muncul di media juga. Saya sendiri waktu itu sempat berkirim surat ke Panglima juga, agak jauh itu, untuk minta bertemu masih Pak Andika Perkasa waktu itu. Panglimanya. Karena sebelumnya Panglima kan mengatakan ada 2 anggota yang dimintai diperiksa lah terkait ini. Cuman kemudian bulan November itu Pak, itu ada pemeriksaan forensik, psikolog forensik dalam rangka pro justisia untuk memeriksa, karena kemudian terjadi perubahan keterangan dari saksi yang katanya awalnya di BAP melihat 2 anggota menjadi yang dia lihat bukan 2 anggota yang
sempat muncul di media itu gitu loh. Nah, itu kemudian di psikologi forensik itu lama Pak, cukup lama ternyata. Jadi ada perubahan keterangan saksi. Ada perubahan, kenapa terjadi perubahan itu gitu loh. Nah itu diteliti oleh psikolog sebetulnya. Mungkin sekitar Juli 2023. Jadi kami lama menunggu perubahan itu, apakah ada semacam misalnya saksi ini melakukan perubahan keterangan itu dalam konteks obstruction of justice atau bagaimana gitu loh. Nah, tapi hasil psikologi itu sebetulnya ternyata ya dia mengaku waktu itu beri keterangan itu karena untuk menghindari pengen cepat-cepat selesai pemeriksaan dia gitu loh. Dia nggak nyaman dengan pemeriksaan alasannya itu. Ya, alasannya hasilnya itu, sehingga terhadap anggota itu kemudian tidak bisa diuji secara apa ya, secara ilmu, secara hukum, bahwa itu tidak bisa diuji lah intinya, tidak bisa diuji, sehingga kemungkinan itu memang maksud saya gini, kalau kita hanya berputar-putar dengan perubahan, oh ini pelaku tidak ketemu karena terjadi perubahan keterangan, ya sampai kiamat akan begitu kalau kita cuma muter-muter di situ. Sampai 50 tahun, 100 tahun juga akan begitu. Maksud saya seharusnya melakukan tindakan-tindakan lain yang tetap untuk dalam rangka mencari pelakunya gitu. Karena kan di sini sebenarnya tindak pidananya sudah terjadi, pembunuhan sudah penyidikan karena ada tindak pidana dan ada korbannya, cuman pelakunya aja yang belum ketemu. Nah, dalam rangka penyidikan mencari pelakunya. Nah, mestinya berbagai cara dilakukan, tidak hanya setiap ditanya, oh ada perubahan, besok ditanya, oh ada perubahan, sehingga pelaku udah ketemu, ditanya lagi, ya sampai 1000 kali akan begitu terus, tidak akan ketemu. Maksud ini memang mestinya perlu suatu langkah-langkah untuk dengan berbagai cara mencari informasi sekecil apapun, atau syukur-syukur dapat informasi yang cukup besar untuk bisa menemukan pelakunya. Tapi kami lihat sebetulnya itu sudah dilakukan sebetulnya, hanya memang belum berhasil oleh penyidik ya. Oleh penyidik sampai sekarang mereka juga masih bekerja, pengawas penyidik Polda juga masih terus memeriksa dan memberi masukan terkait penyidikan yang dilakukan penyidik, termasuk mempelajari lab handphone korban dan teman-teman korban, mempelajari ulang, kemudian data digital lah ya. Termasuk itu kami lihat sebetulnya memang sudah banyak dilakukan. Ya, sempat melihat file labnya itu, cuman nggak bisa kan mempelajari kayak itu butuh waktu lama ya. Cuman saya lihat oh ini masih ada, artinya memang sebetulnya handphone korban itu masih sudah pernah di lab dan tidak hilang gitu. Masih ada upaya sampai saat ini ya? Masih, saya beberapa waktu lalu, baru minggu 2 minggu lalu saya juga dari Polres menanyakan ini. Ini yang nangani Polrestabes atau penyidik Polda Jawa Tengah? Polrestabes sebetulnya, tapi karena Polrestabes kemudian tidak belum berhasil itu, maka Polda ikut turun tangan lah. Membackup dari dulu sebetulnya. Itu. Nah, kemarin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng yang baru, Pak Kombes Dwi Subagia, itu juga saya lihat dia ke lapangan juga kemarin mau interview saksi-saksi. Kapan itu, Pak? Ya belakangan ini. Baru ini. Ini. Dia kan baru ya, pejabat baru. Nah, saya lihat dia ketemu saksi, mencari saksi, dia interview satu-satu, dia tanyain, dia kemarin, oh di sana ada nelayan ini, ada orang pinter itu, dia juga nelayan di situ. Termasuk saksi yang melihat termasuk 3 saksi orang yang katanya dulu melihat anggota itu, dia interview satu-satu. Dengan tanpa, maksudnya dengan saksi tenang ya, artinya betul-betul tidak di bawah tekanan. Memang dia melakukan upaya-upaya itu. Sementara pengawas penyidik juga mempelajari berbagai alat bukti, itu masih dilakukan, hanya memang belum berhasil. Misalnya belum berhasil itu misalnya gini, kita mencoba ingin tahu tanggal 24 Agustus 2022 itu apa yang terjadi, bisa nggak kita meminta tolong satelit misalnya. Nah, ternyata ada beberapa perusahaan yang mungkin memang punya peralatan untuk
terkait geografis bumi ya. Misalnya ada suatu pekerjaan proyek nih, nah itu kan ada beberapa perusahaan yang mungkin bisa mengakses untuk map bumi gitu masa itu. Cuman beberapa satelit ini kan kalau kita tanya kan tidak lewat situ pas hari-hari itu. Misalnya seperti itu. Nah itu masih belum berhasil. Nah juga tidak ada informasi misalkan biasanya kalau korban itu ada masalah kan dia curhat dengan orang terdekat, keluarga, kolega gitu. Ini tidak ada informasi sama sekali misalnya dari keluarga tentang suatu masalah apa. Sama sekali. Yang ada waktu itu memang Pak Iwan itu dimintai keterangan terkait dana sertifikasi Fasum-Fasos dari pihak swasta kepada Pemda tahun 2010. Tapi informasi yang didapat dari almarhum sendiri kata dia, dan itu sudah diterangkan ke penyidik, Pak itu bukan kasus karena anggarannya nggak kepake gitu loh, nggak jadi kepake. Jadi tahun 2010 itu pemerintah sempat meminta Fasum-Fasos pada pihak swasta terkait pembangunan di daerah Ngalian Mijen ya. Mijen. Nah, Fasum-Fasosnya itu di Kecamatan Mijen di 2 desa, nah 2 kelurahan. Nah, ada Fasum-Fasos yang diminta saat itu adalah seluas 49,2 hektar gitu. Nah itu waktu itu mau dibalik nama, disertifikasi balik nama. Nah tetapi ketika ketika proses ini almarhum itu terlibat Pak untuk mengurus dokumen misalnya dibalik nama dari nama swasta ke Pemda, Pemkot Semarang ya. Nah tetapi nah waktu itu almarhum itu sempat mengurusi administratifnya, gitu. Administratifnya tidak hanya dia, tapi dengan teman kantor lah. Tim lah ya. Tim lah. Nah, waktu itu sempat secara lisan almarhum itu, karena ada aduan dari masyarakat, kita tidak tahu masih belum tahu siapa yang sebenarnya mengadu. Karena informasi yang ketika saya tanyakan ke penyidik waktu itu tahun 2022 itu, dan keluarga datang, saya langsung ke penyidik karena masih anonim pelapornya gitu loh. Nah, tapi intinya itu dana sertifikasi itu diduga ada penyelewengan gitulah. Nah, oleh almarhum menurut keterangan penyidik ketika meminta keterangan ke almarhum itu, almarhum meyakinkan bahwa itu bukan kasus Pak karena silpa. Jadi sempat kepake memang
dana jadi anggarannya itu 3,5 miliaran lah. Keseluruhan itu? Ya, untuk sertifikasi itu. Nah, ada kepake misalnya untuk akomodasi atau untuk persiapan lah. Persiapan itu untuk dana pendukung, belanja modal dan sebagainya itu sekitar 441 juta. Tetapi kemudian sisanya itu tidak kepake. Nah, nggak kepake, masuk sisa lebih anggaran silpa, gitu kan. Nah, oleh almarhum waktu itu sempat dapat screenshotnya dari komputer Pemda kepada penyidik, Pak ini keterangannya silpa, cuman kalau untuk mencari dokumen aslinya saya butuh waktu. Karena kan tahun 2010 Pak, cukup lama. Dia sampai waktu itu memang kata keluarga yang minta bantuan siapa untuk ikut mencarikan, gitu kan. Nah, kemudian almarhum karena mau ada gelar terkait aduan itu, ya udahlah nanti diminta keterangan dulu. Tapi sebelumnya sudah ada yang minta keterangan sebelum almarhum itu. Nah, almarhum itu waktu itu ada penyidik ke kantor, terus ngobrol-ngobrol. Terus ini nanya siapa nanti yang mau diminta keterangan. Nah, almarhum bilang udah saya aja, nggak apa-apa gitu Pak. Artinya nggak ada beban dia sebetulnya di masalah itu, di masalah yang. Nah, kira-kira kapan? Saya Pak nak Juli itu kita aku masih ada kegiatan dinas keluar gitu. Nah, ternyata memang dia dengan dinas keluar waktu itu ke Padang. Kemudian ada jadwal ulang, molor-molor. Intinya kemudian ditagihlah ke kelonggaran almarhum itu. Nah, beliau mengatakan kemudian disanggupilah kayaknya tanggal 25 Agustus 2022 untuk diminta keterangan itu. Jadi sebetulnya jadwal itu sendiri juga hasil diskusi dengan almarhum yang dengan penyidik ya. Dengan penyidik. Nah, ini naknya gimana, kami panggilan ke rumah atau ke kantor ya? Kata almarhum ya pantasnya atasan kan tahu lah karena ini sifatnya resmi, ya, maka dibuatlah undangan ke kantor. Nah, undangan itu mungkin sampai di kantornya itu mungkin 2-3 hari sebelumnya lah ya. Cuman tanggal 24 tuh kok nggak pulang gitu loh. Padahal harusnya dia itu kan mengisi seminar di Hotel Gracia. Cuman nggak pulang. Cuman saya sempat tanya temennya waktu itu, karena tanggal 23 kan ngisi seminar juga beliau. Saya sempat ketemu teman-teman PNS di kantor. Waktu itu Pak Iwan tuh gimana sebetulnya dengan Pak Iwan? Itu kata-kata mereka, dia tuh kayak ya nggak ada beban biasa aja, aku rakyat masalah gitu loh. Waktu itu. Kalau dari situ keterangan penyidik kami interview secara terpisah dengan PNS itu kayaknya nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada gestur Pak Iwan itu kayak ada beban. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran ya. Tapi kok tahu hilang gitu. Maka kemudian Pak, kami karena dari interview seperti itu, kami curiga sebetulnya almarhum itu tidak meninggal karena kasus itu. Tapi tidak meninggal karena dalam kasus yang itu? Dia dipanggil itu, bukan karena itu. Karena baik saya interview polisi maupun kolega maupun keluarga, nggak ada sesuatu yang menyebabkan Pak Iwan harus kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa gitu loh. Menarik ini ya, gitu bukan loh, sehingga, karena kasus itu. Bukan, jadi akhirnya kami telusuri, ini kayaknya bukan kasus ini deh. Tapi kemudian timbul pertanyaan, kalau artinya kan gini, ada pertanyaan, kenapa ada orang melaporkan kasus yang bukan kasus satu itu? Karena nggak ada kerugian tapi kok dilaporkan. Kemudian yang melaporkan siapa ke informasinya anonim, tapi kami juga kemudian mencari informasi sendiri kira-kira siapa. Kami memang dapat gambaran saat ini tapi belum clear Mas siapa sebetulnya pelapor ini. Apakah orang dalam memang kayaknya mantan pejabat atau apa? Ya kayaknya itu memang ada masyarakat yang mungkin diminta tolong melapor gitu loh. Nah, siapa yang meminta tolong melapor kita belum clear. Tapi kami sedang menelusuri itu juga karena ada informasi baru yang kami dapat. Tapi nanti karena belum clear saya belum berani ngomong. Sebetulnya siapa yang itu laporannya pada tahun 2022. Dilaporkan Desember 2021 21. Kemudian timbul surat perintah penyelidikan itu mungkin sekitar nggak salah Februari nanti.
Februari 2022. Tapi sepanjang Februari Agustus itu memang ada komunikasi dengan penyidik, dengan saksi-saksi, termasuk dengan almarhum sendiri. Itu udah ada yang di BAP, almarhum belum sempat di BAP sebetulnya. Nah, kalau dari cerita kami lakukan berbagai keterangan di kolega atau di penyidik sendiri, sangat mungkin memang meninggalnya bukan karena kasus itu. Bukan karena kasus yang dia dipanggil terus dia meninggal, tetapi ada penumpang gelap yang sengaja mungkin mencelakai korban seiring surat panggilan itu ada, supaya memanfaatkan situasi supaya apa? Untuk menutupi bahwa nanti kalau korban meninggal biar dikira kasus itu, padahal sebetulnya korban meninggal karena kasus pelaku yang lain, gitu loh. Ya, jadi istilahnya mengkambing hitamkan kasus ya, itu ada penyesatan informasi yang dilakukan pelaku kepada publik agar kalau Pak Iwan meninggal dikira kasus yang Pak Iwan dipanggil. Padahal Pak Iwan sendiri sudah membuktikan penyidik secara lisan maupun beberapa bukti itu bukan kasus. Gitu loh. Nah, jadi mungkin juga begitu. Atau kemungkinan kedua ini sebetulnya ada orang yang paranoid, Mas. Itu gini, Pak Iwan itu sebetulnya hanya dimintai keterangan kasus dan sertifikasi yang menurut Pak Iwan itu bukan kasus gitu. Tetapi mungkin ada informasi ke pihak lain yang informasi itu membuat dia paranoid. Wah, jangan-jangan Pak Iwan dimintai keterangan itu nyokot hanya sebagai pintu masuk untuk tanya yang lain-lain gitu loh. Nah, timbullah niat untuk mencelakai itu gitu loh. Tetapi momen itu ditumpangkan di momen panggilan itu untuk menutupi suatu fakta bahwa Pak Iwan sebetulnya meninggal di kasus yang lain, bukan kasus itu. Nah, orang yang pelaku. Orang yang paranoid itu kan berarti kan orang yang ketakutan Pak Iwan memberikan keterangan yang akan menyeret orang tersebut. Kan. Itu kalau meninggal biasa, Mas. Misalnya kalau hanya karena cekcok, tidak akan punya kepintaran untuk menumpangi panggilan itu melakukan eksekusi. Artinya dia sudah punya rekayasa untuk nanti Pak Iwan ini publik mengiranya kasus itu, tapi padahal sebetulnya ada kasus lain yang ada orang lain yang paranoid karena kasus yang lain gitu loh. Nah, itu kalau orang biasa ya, maksudnya kalau hanya cekcok bertengkar kan tidak secerdik itu lah. Merekayasanya nggak secerdik itu. Tidak secerdik itu. Artinya mungkin pelaku ini memang punya kecerdasan untuk dalam melakukan eksekusi itu, punya perencanaan yang kira-kira seperti itu juga antara lain ya, lain. Masih ada kecerdasan yang lain saya pikir. Karena data-data digital yang termasuk dulu kami kan tiap minggu
interview ke Polres ya. Iya. Tiap Kamis untuk nanya perkembangan ketika kami ketemu keluarga itu kan Oktober itu terus Mas. Iya. Sampai Desember Januari itu kami terus tiap malam itu banyak banget gimana perkembangannya itu. Waktu itu memang ini sih ada informasi yang apa ya? Yang waktu itu Bareskrim itu sempat baik tim cybernya itu terlibat untuk meneliti data digitalnya juga. Hasilnya? Hasilnya memang tidak ada yang menarik, baik dari handphone Pak Iwan maupun koleganya. Tidak ada yang menarik itu maksudnya gini, misalnya Pak Iwan, kenapa sih Pak Iwan ke Marina? Janjian dengan siapa? Oh. Gitu loh. Tidak ada komunikasi yang mengarahkan korban ke sana? Tidak ada. Oke. Nah, sehingga mungkin apakah mereka janjian secara offline atau mungkin almarhum menggunakan nomor lain yang belum ketemu nomornya, atau ya mungkin nomor lain tapi kemudian juga dibawa pelaku nomor itu kemana, bisa jadi juga. Kita itu belum ditemukan secara clear. Ya, kembali ke soal istilahnya dikembalikan ke Silpa ya, tidak ada kerugian negara dalam hal ini, dalam kasus ini ya Mas Yunanto. Kalau kasus yang Pak Iwan dipanggil itu tidak ada. Tidak ada kerugian negara. Itu sudah dibuktikan dengan keterangan atau dari BPK, hasil pemeriksaan BPK? Ini penyidik kan sampai meriksa VPN dan sebagainya dengan termasuk mereka berjalan terus sampai sekarang mereka tidak menemukan. Maksud saya sampai sekarang itu kalau saya tanya kasus yang itu gimana? Yang kasus itu sendiri? Yang kasus Pak Iwan panggil itu belum ditemukan kerugian. Dalam kasus dana sertifikasi itu ya. Tetapi apakah bersamaan dengan kasus dana sertifikasi ada kasus lain yang kemudian menyebabkan Pak Iwan meninggal? Mungkin saja, tapi kita belum menemukan itu. Gitu. Misalnya mungkin ya ini. Kalau seseorang hanya kasus korupsi apa, mungkin nggak akan sampai bunuh kan? Betul. Tapi ini kok sampai bunuh gitu? Itu kan mungkin apakah saksi ini mengetahui sesuatu pemberian sesuatu kepada orang lain yang dia menyaksikan, sementara orang lain ini citranya harus bersih misalnya, kan bisa jadi juga. Iya. Karena kalau kasus biasa kan di Semarang kan banyak kasus biasa kan nggak sampai eksekusi kan? Yeah. Nah gitu loh. Itu Mas. Mungkin ada memang suatu yang diketahui korban yang itu mungkin berkaitan dengan seseorang yang dia tadi mungkin citranya harus bersih. Cuman kita belum bisa menyimpulkan apapun. Waktu itu korban membawa tas ya, tas kerja ya, isi dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus itu nggak? Itu kan dibakar ya bersama dengan bisa jadi tubuh korban. Tapi waktu itu ya dia untuk membawa tas seperti sehari-hari. Cuman kalau saya lihat CCTV itu ada dari rumah itu tidak terlihat, di motor itu ada cantelan tas birunya. Tapi di momen dari daerah mana kemana gitu saya lupa, ada tas tapi di lanjutannya tas itu tidak ada lagi. Hilang? Ya di CCTV itu tidak ada, di motor korban. Jadi misalnya ini mau melintas Pak Iwan dari sini dari A ke B, nah dari B ke C ini ada tasnya nih, sandalan. Di CCTV kelihatan. Kemudian dari C ke D itu nggak ada lagi gitu loh. Nah itu dia bawa apa, diserahkan ke siapa, kita nggak ngerti. Itu artinya korban sebelum ditemukan meninggal di Marina sempat berhenti. Berhenti ya. Sempat berhenti atau bertemu seseorang. Itu. Dan kemudian ketemunya di Marina kemungkinan kan setelah tower itu Mas. Cuman setelah tower itu karena jam 7.24 terlihat dia masuk, tapi tidak ada arah kembali. Nah setelah tower itu bertemunya di mana? Kami sempat kemarin keliling-keliling di dalam sebelum pos satpam, kami kanan kiri kami lihat termasuk masuk. Sebetulnya ada CCTV Mas. Banyak lah. Tapi kayaknya kami harus mempelajari CCTV. Kami dapat sebetulnya. Tidak bisa kami sebutkan sumbernya, tapi ada CCTV mungkin tanggal 23, 24 di tower, di Ibiza, di POJ maupun di universitas itu. Binus ya. Itu
Itu kayaknya harus dirangkai, disatukan lagi filenya, kemudian harus kami pelajari lagi, dan itu mungkin butuh waktu. Flashback sedikit ya, yang keterangan saksi, saya ibaratkan saksi kunci, yang melihat 3 orang, termasuk 2 orang yang diduga anggota militer. Waktu itu Panglima TNI Andika Perkasa sudah menyampaikan ada dugaan ya. Ada dugaan. 2 anggota militer ini apakah sudah diperiksa polisi militer waktu itu? Sudah. Bukan ditangkap tengah malam itu kayaknya. Ditangkap, sempat ditangkap? Di komandannya datang ke rumah kayaknya dengan PM juga, bersenjata juga kayaknya malam-malam itu. Dibawa ke markas, kemudian ya kami interview ya, kayaknya ceritanya segitu, dibawa ke markas, katanya dia kooperatif aja sih. Terus sempat di Patsus di penempatan khusus gitu. Cuman kan 1 kali 24 jam dari polisi tidak bisa membuktikan bahwa saksi-saksi yang sipil melihat anggota ini nggak bisa dibuktikan. Itu dipatsuskan di ruang PM ya? Nggak bisa di malam itu ya, waktu pemeriksaan? Malam itu dibawa komandannya lah. Setelah ada isu-isu dengar, terus didatengin, dibawa situ, terus kan kemudian kalau dipatsus kan sekian ada tenggang waktu untuk tidak bisa dibuktikan, kan harus dilepas tuh. Saksi dari sipil tuh ada istri anggota juga yang waktu itu diminta keterangan polisi malam itu juga. Istri anggota ini dari anggota 2 militer ini? Tadi diduga itu loh yang disebut. Terus ada sipil yang lain, betul enggak kamu ini tidak bisa dibuktikan waktu itu. Nah, memang waktu itu kayak dikonfrontasi sih ya, sipil itu di Pomdam, kamu bener nggak lihat ini? Dia menjadi tidak meyakini gitu loh. Nah, cuman kan saya mikirnya gitu, ya siapapun kalau dikonfrontasi menjadi susah ya. Takut ya. Ya takut juga gitu loh. Nah, itu apakah terjadi perubahannya karena Pak itu gimana? Susah, belum. Tapi mungkin, nah sementara itu belum berhasil. Maksudnya gini, sudah dilakukan konfrontasi sebelum alat bukti yang lain. Misalnya kalau orang menduga itu kan butuh alat-alat bukti yang lain, itu belum dapat juga gitu. Sehingga ketika dikonfirmasi kan susah, jadi pembuktiannya jadi lemah juga. Hasil final penyelidikan polisi militer disampaikan ke Anda apa? Mereka belum bisa membuktikan secara hukum itu. Tidak ditemukan juga keterlibatan mereka? Gini Mas, belum bisa membuktikan secara hukum. Itu maksudnya belum bisa ya, itu bahasanya itu belum apa ya? Belum bisa secara hukum itu artinya kan apakah gitu betul ya? Dia ataukah dia, tapi apakah memang dia tapi alat buktinya belum ketemu, atau apakah memang dia atau bukan gitu lah. Itu masih belum bisa. Kalau alat buktinya belum ketemu, itu artinya kan mereka harus bekerja bahkan sampai detik ini untuk mencari alat buktinya. Kalau dari pimpinan Pomdam lama itu waktu itu ada sih yang mereka memang tim kecil penyelidikan di lapangan, tapi udah pindah ya. Saya lihat mereka tidak lagi melakukan penyelidikan.